Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Patrick Kluivert akhirnya buka suara soal kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya hasil tersebut merupakan tanggung jawab dirinya. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola mancanegara. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali mengukir sejarah. Negara kecil Tanjung Verde berhasil lolos ke turnamen 4 tahunan itu untuk pertama kalinya. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut peringkat FIFA jadi cerminan kekuatan di grup B. Dirinya menilai bahwa posisi peringkat yang jauh antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Irak menunjukkan realitas level permainan. Pecinta sepak bola tanah air harus kembali mengubur mimpi menyaksikan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Langkah skuad Garuda resmi terhenti di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah gagal meraih kemenangan dalam 2 laga melawan Arab Saudi dan Irak. Sejak awal perjalanan menuju ronde keempat, Indonesia bukanlah tim unggulan. Dari sisi peringkat FIFA, posisi Garuda terpaut jauh dibanding para pesaing. Namun, berkat semangat juang tinggi para pemain serta dukungan penuh supporter di setiap laga, timnas Indonesia mampu menorehkan sejarah dengan menembus fase yang belum pernah dicapai sebelumnya. Memasuki babak keempat, para pemain datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk mewujudkan mimpi tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Sayangnya, modal semangat belum cukup untuk menembus ketatnya persaingan. 2 kekalahan membuat harapan Indonesia harus pupus. Pada laga pertama, Indonesia takluk dari tuan rumah Arab Saudi dengan skor tipis 2-3. Di pertandingan berikutnya, Jay Izzes dan kawan-kawan kembali gagal mencuri poin setelah kalah 0-1 dari Irak. Sementara itu, pelatih kepala Patrick Kluivert menanggapi hasil tersebut dengan tenang. Dalam konferensi pers usai laga, pelatih asal Belanda itu menilai anak asuhnya telah tampil cukup baik meski harus menghadapi lawan dengan peringkat jauh lebih tinggi. Dirinya menyebut perbedaan ranking menjadi gambaran realistis tentang level permainan di grup B. Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, Kluivert tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemainnya. Pelatih asal Belanda itu menilai semangat dan cara bermain skuad Garuda menunjukkan kemajuan signifikan, menjadi modal berharga untuk perjalanan selanjutnya. Diketahui, Irak dan Arab Saudi masing-masing menempati posisi 58 dan 59 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat 119 FIFA. Kemudian, 2 kekalahan di ronde keempat diperkirakan akan kembali mempengaruhi posisi Garuda di daftar peringkat dunia.
Sorotan tajam tertuju kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu akhirnya angkat bicara usai Garuda gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dengan tegas dirinya bertanggung jawab atas hasil tersebut dan berjanji mengubah kegagalan ini menjadi pemicu untuk membangun timnas yang lebih kuat. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku bertanggung jawab atas kegagalan skuad Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026. Dirinya menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa hasil ini menjadi pelajaran berharga untuk kemajuan tim di masa depan. Diketahui timnas Indonesia sebelumnya melakoni 2 laga krusial pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, Yai Ejaz dan rekan-rekannya harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Kluivert sempat mendapat kritik karena pemilihan susunan pemain yang dianggap tidak ideal. Berusaha memperbaiki performa, pelatih asal Belanda itu melakukan sejumlah perubahan saat menghadapi Irak di laga kedua. Meski tampil dominan dan menciptakan beberapa peluang, timnas Indonesia harus kembali menelan kekalahan setelah Zidane Iqbal, mantan pemain Manchester United, mencetak gol tunggal kemenangan untuk Irak. Kekalahan 0-1 tersebut memastikan langkah timnas Indonesia terhenti di putaran keempat. Sekaligus memupus mimpi tampil di ajang sepak bola paling bergengsi dunia. Seusai laga, para pemain mengekspresikan kekecewaan mereka di media sosial, termasuk sang pelatih. Patrick Kluivert menyatakan turut merasakan kesedihan dan kekecewaan mendalam yang dirasakan para pemain serta seluruh masyarakat Indonesia. Dirinya menegaskan ia siap memikul tanggung jawab penuh atas hasil yang diraih timnya. Meski demikian, pelatih berusia 49 tahun itu menilai bahwa 2 laga terakhir melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak memberikan pengalaman penting bagi skuad Garuda. Menurutnya, hasil tersebut akan menjadi fondasi untuk membangun tim yang lebih tangguh di masa depan. Kluivert juga menekankan bahwa fokus utama tim bukan hanya pada hasil akhir, melainkan pada proses pembentukan karakter, peningkatan kualitas permainan, dan kebanggaan dalam membawa nama Indonesia di level internasional. Dirinya optimis perjuangan keras di kualifikasi Piala Dunia ini akan menjadi pijakan penting bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang. Sementara itu, Kluivert dan seluruh jajaran tim kepelatihannya langsung terbang ke Belanda usai menjalani 2 laga tersebut. Kemudian, manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa akan ada evaluasi untuk tim kepelatihan Kluivert saat rapat Exco.
Kegagalan tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah akhir dari perjalanan timnas Indonesia. Pasukan Garuda siap menantikan dua agenda besar berikutnya, yaitu Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027, sebagai ajang pembuktian untuk bangkit dan memperkuat fondasi sepak bola nasional. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu 12 Oktober 2025. Gol tunggal Zidane Iqbal menjadi pembeda sekaligus memupus harapan skuad Garuda untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Kegagalan ini tidak hanya menghentikan langkah Indonesia di kualifikasi, tetapi juga membuat tim asuhan Patrick Kluivert terancam minim agenda kompetitif dalam waktu dekat. Setelah tersingkir, timnas Indonesia hanya akan menjalani sejumlah uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday. Meski tidak memiliki agenda besar, PSSI diharapkan tetap menghadirkan lawan-lawan tangguh demi menjaga kualitas permainan serta menambah poin untuk memperbaiki peringkat FIFA. Selain uji coba, Piala AFF 2026 juga menjadi agenda penting berikutnya. Turnamen antar negara Asia Tenggara itu dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 26 Agustus 2026. Sejauh ini, Indonesia belum pernah meraih gelar juara di ajang tersebut. Namun dengan materi pemain jebolan kualifikasi Piala Dunia 2026, peluang skuad Garuda untuk merebut trofi perdana terbuka lebar. Pemain-pemain yang berkarir di Eropa seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Emil Audero juga berpotensi tampil, mengingat Piala AFF digelar di tengah masa libur kompetisi. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah PSSI akan menurunkan skuad utama atau kembali mengandalkan pemain muda, seperti pada edisi sebelumnya. Di luar itu, ajang Piala Asia 2027 menjadi fokus utama berikutnya. Berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Yang akan digelar di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Dengan komposisi pemain yang jauh lebih baik dari edisi sebelumnya, diharapkan timnas Indonesia mampu mencetak prestasi lebih baik lagi. Gelandang muda Indonesia Marcelino Ferdinand resmi memulai petualangan barunya di Eropa bersama klub Slovakia AS Trenčín. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan status pinjaman dari Oxford United dan langsung ikut berlatih bersama tim barunya. Marcelino Ferdinand resmi memulai petualangan barunya bersama klub Slovakia AS Trenčín sebagai pemain pinjaman.
Kabar tersebut diumumkan melalui unggahan akun Instagram resmi AS Transsin pada Senin 13 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Yang memperlihatkan video Marcelino sudah bergabung dalam sesi latihan bersama rekan-rekan barunya. Pemain berusia 21 tahun itu tampak bersemangat menjalani masa peminjaman ini. AS Transsin berharap Marcelino dapat terus berkembang dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak untuk mengasah kualitasnya. Sebelumnya Marcelino memang kesulitan menembus skuad utama Oxford United. Oleh karena itu, tampil impresif di AS Transsin bisa menjadi peluang penting baginya untuk membuka jalan menuju kesempatan bermain lebih besar saat kembali ke klub asal Inggris tersebut. Diketahui kesepakatan peminjaman Marcelino dari Oxford United ke AS Transsin sebenarnya sudah terjadi sejak awal September. Namun proses kepindahannya sempat tertunda karena pemulihan cedera dan penyelesaian dokumen administrasi. Marcelino akan memperkuat AS Transsin selama 1 musim penuh dalam masa pinjaman ini. Federasi Sepak Bola Norwegia mendonasikan seluruh keuntungan penjualan tiket pertandingan melawan Israel untuk Gaza. Laga yang digelar di Stadion Ullevål Oslo pada 11 Oktober 2025 diwarnai aksi solidaritas supporter Norwegia dengan membentangkan spanduk Let Children Live. Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF mengumumkan bahwa seluruh keuntungan dari penjualan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Israel pada 11 Oktober 2025 akan disalurkan untuk mendukung upaya kemanusiaan di Gaza. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di wilayah tersebut. Presiden NFF, Lise Klevenis, menyampaikan bahwa federasi tidak dapat tetap netral melihat penderitaan warga sipil di Gaza. Mereka ingin memberikan bantuan langsung melalui organisasi kemanusiaan yang aktif di lapangan. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Ullevål, Oslo, tersebut menarik perhatian publik internasional. Sekitar 23.000 tiket telah terjual habis, sementara NFF juga menerima tambahan sumbangan sebesar 3 juta kroner, sekitar 5,1 miliar rupiah, dari sebuah perusahaan investasi besar di Norwegia. Identitas penyumbang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh Medicine Sans Frontieres atau MSF yang akan menyalurkan dana tersebut untuk mendukung operasi kemanusiaan di Gaza. Selain itu, pertandingan ini diwarnai dengan aksi solidaritas dari supporter Norwegia. Ribuan demonstran pro-Palestina hadir di tribun.
dengan mengibarkan bendera Palestina dan membawakan spanduk bertuliskan Let Children Live sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Langkah ini dinilai sebagai wujud solidaritas Norwegia terhadap Palestina, sekaligus menunjukkan komitmen mereka untuk membantu meringankan penderitaan akibat konflik yang sedang berlangsung. Bahkan, striker mereka Erling Haaland merayakan golnya dengan datang ke pendukung Norwegia yang mengibarkan bendera Palestina. Haaland dalam laga ini berhasil mencetak hat-trick meski ia sempat gagal dalam penalti. Dalam laga ini Norwegia berhasil menghancurkan Israel dengan 5 gol tanpa balas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Dengan hasil tersebut, membuat posisi Israel semakin sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Mereka menempati posisi ketiga grup I di bawah Italia dengan 9 poin. Timnas Tanjung Verde menorehkan sejarah gemilang dengan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kemenangan telak 3-0 atas Eswatini di laga terakhir memastikan negara berpenduduk 500 juta jiwa itu menciptakan kisah ajaib di panggung sepak bola dunia. Timnas Tanjung Verde mencetak sejarah baru dengan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah Tanjung Verde menang telak 3-0 atas Eswatini pada laga lanjutan grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika pada Selasa 14 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang digelar di kandang sendiri, 3 gol kemenangan Tanjung Verde dicetak oleh Dallon Roca Livramento, Willy Samedo, dan Stopira. Tambahan 3 poin ini membuat tim dengan julukan Tubaros Azuis mengoleksi 23 poin dari 20 laga, unggul atas Kamerun yang menempati posisi kedua dengan 19 poin. Sementara itu, hasil tersebut memastikan Tanjung Verde menjadi wakil Afrika ke-6 yang lolos ke Piala Dunia 2026, menyusul Ghana, Maroko, Tunisia, Mesir, dan Aljazair. Tak hanya itu, Tanjung Verde juga menjadi tim debutan ketiga di Piala Dunia 2026 setelah Uzbekistan dan Yordania dari zona Asia. Menariknya, Tanjung Verde kini tercatat sebagai negara dengan populasi terkecil kedua yang berhasil menembus putaran final Piala Dunia. Berdasarkan data Worldometer, jumlah penduduk Tanjung Verde hanya sekitar 528.033 jiwa. Sementara itu, pesaing terdekat Tanjung Verde Kamerun hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menjamu Angola. Dengan hasil tersebut, Kamerun menentu fase grup di posisi kedua klasemen grup D dengan 19 poin. Serta masih memiliki peluang untuk melaju ke babak play-off interkonfederasi melalui putaran kedua kualifikasi zona Afrika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.